Sehingga ini masih dalam proses yang namanya eselon 3, eselon 4 sedang dikaji, sedang dihitung, sedang dikalkulasi untuk dipangkas. Saya sampaikan mau diganti apa? Diganti yang sekarang sedang banyak dilakukan oleh negara-negara lain juga baru akan memulai mereka, diganti artificial intelligence AI. Pemerintah kabarnya akan mengganti tenaga ASN dengan robot artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Hello, everyone. I'm an English artificial intelligence anchor. This is my very first day in... Sebentar dulu. Wah, bahaya. Jangan-jangan benar ya kata Pak Jokowi, pekerjaan saya juga bakal diganti sama robot. Setidaknya ini presenter beneran yang diganti dengan memakai kecerdasan buatan. Kata Presiden Jokowi sih, kalau kita tidak menguasai keahlian baru, maka peluang kerja kita bisa diambil bukan hanya oleh pekerja asing, tapi juga digantikan mesin dan robot. Saat kami posting pernyataan Presiden Jokowi ini di laman media sosial DW Indonesia, banyak yang berpendapat bahwa sistem pendidikan di Indonesia perlu dibenahi. Bahkan ada juga menyoroti pentingnya KB, supaya Indonesia tidak sekadar surplus penduduk. Bagaimana menurutmu? Tuliskan di komentar ya, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas SDM di Indonesia agar kita tidak tertinggal mengikuti atau menghadapi kemajuan teknologi yang berjalan cepat. Sebenarnya bukan hanya pekerjaan saya, AI juga menyasar pekerjaanmu. Tak sedikit lapangan pekerjaan yang tergusur seiring kemajuan kecerdasan buatan. Bagaimana tidak? Teknologi terbaru juga sudah bisa mengerjakan 2 tugas sekaligus. Atau seperti presenter AI asal Cina ini, I will work tirelessly to keep you... yang bisa kerja non-stop 24 jam. Nah, sekarang ada juga yang namanya ChatGPT. Ini adalah chatbot berbasis kecerdasan buatan dari OpenAI yang bisa menjawab berbagai pertanyaan dengan cara santai, layaknya dalam percakapan biasa, jadi nggak kaku kayak robot. Di video sebelumnya ada juga yang menyebut saya begitu. Bukan hanya santai, ChatGPT ini juga cerdas. Dia bisa menulis coding dasar dan makalah kampus yang super keren. Bahkan, misalnya bisa ikut tes di Amerika Serikat, ChatGPT dijamin bisa lulus ujian masuk ke universitas, mulai dari sekolah bisnis, hukum, bahkan ujian izin praktik kedokteran. Kalau sudah bisa secanggih itu, apakah benar kecerdasan buatan bisa jadi ancaman bagi kita? Sebentar ya, coba kita tanya ChatGPT dulu. Nah, menurut si ChatGPT, kecerdasan buatan bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas manusia. Tapi ChatGPT juga bilang kalau AI punya dampak negatif seperti merampas lapangan pekerjaan. Semakin pintarnya artificial intelligence membuat seorang profesor di Amerika Serikat menahan ijazah satu kelas mahasiswanya. Ya, pasalnya ia telah keliru dengan menuduh mahasiswa melakukan plagiarisme dengan menggunakan teknologi ChatGPT. Dari Uber Gizmo, sebelumnya seorang profesor di Texas A&M University Amerika Serikat memanfaatkan ChatGPT untuk menguji keabsahan tugas asli mahasiswanya. Namun seperti yang kita ketahui, hingga kini ChatGPT masih belum berfungsi sebagai alat pendeteksi plagiarisme. Setelah melakukan pengecekan makalah melalui ChatGPT, AI secara keliru mengklaim semua tugas dibuat oleh chatbot itu sendiri. Akibatnya, satu kelas tersebut menghadapi tuduhan plagiarisme yang menyebabkan penahanan sementara ijazah mereka. Pihak universitas kemudian mengkonfirmasi bahwa tidak ada siswa yang gagal dalam kelas atau dicegah untuk lulus karena insiden tersebut. Investigasi saat ini sedang berlangsung dan ijazah siswa ditahan untuk menunggu tindakan lebih lanjut.